ya? Sehat dong pastinya. Adik-adik udah semangat belum? Udah dong Kak. Oke, kalau gitu kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Apabila kita suka cita. Kita mau nyanyiin 2 kali ya. Setelah itu kita akan bernyanyi Roti dan Mentega. Nah adik-adik, sebelum kita mulai IMPA hari ini, kita mau berdoa. Siapkan hati, sikap doanya yang baik ya. Tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau boleh memberikan hari yang baru di pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai IMPA, Engkau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kita memasuki masuk pujian. Disiapkan Alkitabnya, kita buka dari Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Untuk ayat yang tercetak keluar dibacakan oleh adik yang laki-laki, untuk yang tercetak ke dalam dibacakan oleh adik-adik yang perempuan. Berarti dimulai oleh laki-laki ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar Dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. dan tangan kananmu memegang aku. Oke, boleh simpan lagi Alkitabnya. Sekarang kita mau meresponi bacaan Mazmur kita. Kita sama-sama buka dari Kidung Ceria nomor 299, judulnya Ya Tuhan tiap jam. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu
Kiranya Tuhan berkati apa yang akan disampaikan oleh Kak Elsya, kiranya hanya berasal daripadamu saja. Tuhan Yesus berkati agar adik-adik juga dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Elsya di YouTube channel Pekat PA GPIB Markus. Nah adik-adik, kalau kita udah ketemu kayak gini nih, kira-kira kita mau ngapain? Betul, mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah sekarang Kak Elsya mau nanya dulu nih sebelumnya. Di sini adik-adik siapa yang belajar bahasa asing? Artinya bahasa selain yang kita gunakan di saat ini, bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Bahasa Inggris, wah iya bener. Udah masuk tuh Kak di pelajaran bahasa Inggris. Wah berarti kalau misalkan ada yang ajak ngomong bahasa Inggris, adik-adik sudah paham nih, sudah mulai paham atau masih belajar, tapi sudah pernah dengar ya. Nah tapi kalau misalkan bahasa Uruguay, adik-adik kira-kira tahu nggak? Oh mungkin ada yang udah tahu. Atau ada juga yang belum. Kalau Kakak Elsa, wah terus terang sih Kakak Elsa belum tahu nih bahasa Uruguay, belum belajar. Nah adik-adik, kalau misalkan kita ngomong nih sama orang, pasti pakai bahasa yang dipahami nih adik-adik. Sama nih, kayak waktu itu di Alkitab ada nih orang-orang yang tiba-tiba bisa berbahasa asing nih adik-adik. Jadi mereka ketemu orang Inggris nih misalkan ya, mereka bisa bahasa Inggris. Mereka ketemu orang Uruguay, mereka bisa bahasa Uruguay. Mereka ketemu orang Cina, mereka bisa bahasa Cina. Wah keren banget. Adik-adik tahu nggak siapa? Oke sebelumnya kita siapin dulu Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul yang kedua ayat 1-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Kakak Elsa baca ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma,
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama baca nih, udah sama-sama tahu siapa yang tiba-tiba bisa berbahasa asing. Betul, para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik. Iya, mereka tiba-tiba bisa berbahasa asing. Nah, adik-adik, jadi pada saat itu di Yerusalem rame banget orang-orang. Mereka sedang merayakan hari raya panen. Jadi semua orang dari berbagai tempat, dari berbagai kota datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya panen. Karena Yerusalem itu adalah pusat kota nih adik-adik. Jadi semua orang datang nih dari berbagai daerah. Jadinya Yerusalemnya rame, ngumpul deh orang-orang di situ. Ada yang orang Kreta, ada yang orang Kapadokia, tadi banyak lagi ya. Nah, mereka di sana kumpul nih adik-adik. Lalu, pada saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba tadi kita baca tuh di ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Wah, coba bayangin ada angin keras, bunyi angin keras nih adik-adik. Lalu di ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wah adik-adik, ada lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api itu disebut apa? Roh Kudus adik-adik. Dari mana datangnya? Dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang memberikan lidah-lidah seperti nyala api itu adik-adik, memberikan Roh Kudus kepada para murid. Tujuannya untuk apa? Untuk yang tadi, mereka bisa berbicara dengan bahasa asing nih adik-adik. Wah, yang tadinya orang Galilea nih, Kak Elsa kasih gambarannya. Misalkan Kak Elsa orang Indonesia, terus tiba-tiba Kak Elsa bisa jadi bahasa Uruguay, Kak Elsa tiba-tiba bisa bahasa Jepang, Kak Elsa tiba-tiba bisa bahasa Cina. Wah, adik-adik, istimewa gak sih? Keren gak sih kejadian itu? Keren banget, istimewa banget adik-adik. Lalu, para murid itu ngomong nih adik-adik pakai bahasa asing. Bahasa yang dimengerti sama orang-orang yang datang. Wah, kalau kira-kira Kak Elsa ngomong sama orang Uruguay pakai bahasa Indonesia, orang Uruguaynya ngerti atau enggak? Tidak adik-adik, kecuali mereka belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau yang nggak belajar, pasti nggak ngerti. Tapi kalau misalkan Kak Elsa ngomong sama orang Uruguay, pakai bahasa Uruguay, orang Uruguaynya ngerti? Ngerti, paham. Nah, itu yang terjadi pada saat itu adik-adik. Tiba-tiba para rasul bisa berbagai bahasa nih. Kita lihat tadi, ada bahasanya, beberapa bahasanya yaitu bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, terus Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, bahasa Arab. Tiba-tiba para murid bisa bahasa itu adik-adik. Lalu orang-orang itu ngerti atau enggak? Ngerti adik-adik. Wah, hebat banget. Jadinya orang-orang itu ngerti apa yang diomongin sama para rasul. Nah, isi dari omongannya apa ya? Firman Allah adik-adik tentang kebaikan-kebaikan, tentang mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Itu yang disampaikan sama para murid. Banyak banget nih orang-orang yang akhirnya tahu bahwa wah, Tuhan Yesus ternyata baik banget ya. Wah, Tuhan Yesus ternyata selama hidupnya melakukan hal-hal yang baik. Dari situ banyak sekali orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Banyak yang mau ikut ajarannya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena
Tadi adik-adik, karena firman yang disampaikan melalui para murid dengan adanya Roh Kudus nih adik-adik. Benar adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu menyertai para murid nih adik-adik. Bahkan setelah Tuhan Yesus mati adik-adik di kayu salib, lalu dia bangkit dan terangkat ke sorga, dia tidak meninggalkan begitu saja. Dia mengirimkan Roh Kudus adik-adik untuk menolong para murid. Nah ternyata kabar gembiranya adalah Roh Kudus bukan cuma buat para murid, tapi untuk kita semua. Untuk Kak Elsa, untuk adik-adik, untuk mama, papa, opa, oma, untuk semua orang yang percaya nih adik-adik sama dia. Jadi Roh Kudus tuh buat kita juga nih, menolong kita, menghibur kita, untuk membantu kita melakukan hal-hal yang baik adik-adik. Nah adik-adik, kalau para murid bisa melakukan hal yang baik, dibantu dengan pertolongan Roh Kudus, kita juga bisa loh ternyata. Mungkin gak kayak para murid ya, tiba-tiba ngomong bahasa asing. Wah mungkin bingung kali nanti kalau tiba-tiba Kak Elsa adik-adik ngomong bahasa asing. Caranya beda ternyata adik-adik sama yang dilakukan murid-murid. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan cara apa? Mungkin yang masih sekolah online nih, dengan cara, wah kalau misalkan mau sekolah online, Zoom nih adik-adik nih. Gurunya bilang nih, kita Zoom mulai jam 7 ya. Wah ternyata adik-adik jam 7 kurang 15 udah dateng. Di room Zoomnya udah rapi, udah pakai dasi, udah gak makan lagi. Kita anggap sekolah online itu sama nih adik-adik kayak sekolah yang biasa, tetap harus berpakaian rapi, pakai dasi. Boleh nggak pas datang di room Zoom masih makan? Iya tidak adik-adik. Tapi kita harus sudah siap belajar, siapin buku, siapin pensil. Wah dari situ kita bisa mencontohkan hal yang baik, memberitakan firman Tuhan. Teman-teman, guru-guru pasti senang deh lihatnya. Kita bisa menjadi contoh yang baik. Terus apa lagi? Kalau misalkan di rumah, nih kakak kelas kecil tanggung nih, adik-adik kelas 1, 2, 3, mungkin yang punya adik, boleh nih main sama-sama bareng-bareng adiknya. Kalau misalkan adiknya minta bantuin kerjain PR, boleh dibantuin. Wah itu salah satu contoh bahwa kita anak yang baik, bahwa Roh Kudus bekerja dalam tubuh kita, dalam diri kita adik-adik. Kita memberikan hal-hal yang baik untuk orang lain, untuk diri kita sendiri juga. Contohnya apa? Memberikan hal yang baik untuk diri sendiri. Istirahat cukup, makan makanan bergizi. Boleh main game? Boleh, tapi boleh nggak main gamenya lama banget sampai lupa makan, lupa tidur, lupa belajar. Tidak boleh. Nah itu salah satu contoh adik-adik bahwa kita menyayangi diri kita sendiri juga, berbuat baik pada diri kita sendiri adik-adik. Jadi banyak banget ya caranya. Nah gimana caranya nih Kak supaya Roh Kudus itu bisa terus ada dalam diri kita? Caranya kita harus deket-deket sama Tuhan adik-adik. Deket-deketnya gimana Kak caranya? Dengan cara nih adik-adik, saat ini adik-adik ibadah via YouTube. Itu salah satu contoh adik-adik mendekatkan diri sama Tuhan. Hebat adik-adik. Lalu dengan cara apa? Berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik bisa berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan. Adik-adik bisa ngomong apapun yang adik-adik mau katakan sama Tuhan, yang mau adik-adik minta. Adik-adik tinggal bicara lewat doa. Lalu apa lagi? Nih, membaca Alkitab adik-adik. Ada juga sabda bina harian ya yang tiap hari tuh kita bisa baca, ada aktivitasnya juga adik-adik boleh kerjain. Adik-adik lakukan semua itu adik-adik, tandanya mendekatkan diri pada Tuhan. Nah adik-adik, jadi coba kakak share review lagi sedikit nih. Tadi siapa-siapa yang pakai bahasa asing ngomongnya, tiba-tiba bisa bahasa asing nih. Betul, para rasul adik-adik, para rasul bisa berbahasa asing. Nah, tujuannya untuk apa bisa bahasa asing? Menyampaikan firman Tuhan, betul adik-adik, hebat. Kira-kira siapa ya yang membantu para rasul untuk bisa berbahasa asing? Siapa-siapa? Betul, Roh Kudus yang dikirim oleh
Tuhan Allah nih adik-adik. Lalu pada saat mereka menyampaikan firman Tuhan, apa yang terjadi? Iya benar, banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang mau ikut sama Tuhan Yesus, sama ajarannya. Betul adik-adik. Nah lalu apa lagi? Roh Kudus buat siapa aja? Buat para murid aja? Enggak, tapi buat semua orang. Buat Kak Elsa, buat adik-adik, buat mama papa yang mau percaya. Orang-orang percaya semuanya akan ada Roh Kudus di dalam dirinya adik-adik. Nah, lalu Roh Kudus untuk kita gunanya untuk apa? Sama kayak para murid, melakukan hal yang baik. Tapi bentuknya beda-beda. Kalau para murid menyampaikan firman melalui bahasa-bahasa asing, tapi kalau kita bisa dengan banyak hal yang tadi Kak Elsa sudah sebutin tuh, sehari-hari kita bisa lakukan di kehidupan kita. Caranya gimana Kak? Biar Roh Kudusnya tuh selalu ada dalam diri kita. Tadi apa? Deket-deket sama Tuhan. Caranya tadi banyak banget nih adik-adik. Berdoa, baca Alkitabnya, terus ikut ibadah ya adik-adik. Jadi adik-adik, kita sama-sama mau belajar yuk untuk mendekatkan diri sama Tuhan, untuk mau deket-deket terus sama Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang baik adik-adik. Kita berterima kasih juga nih sama Tuhan. Tuhan Yesus sudah contohin kita hal-hal yang baik adik-adik. Wah, sebagai murid-muridnya nih, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga udah seharusnya melakukan hal-hal yang baik. Demikian firman Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau merespon nih firman Tuhan. Semuanya dibuka dari Kidung Ceria 341. Judulnya Allah hadir bagi kita. Halo adik-adik, ketemu lagi nih. Oke, kita belum selesai ya. Kita sekarang mau membuat aktivitas. Nah adik-adik, kali ini aktivitasnya mau ngapain sih? Iya, kita mau menuliskan kebaikan. Nah, apa aja yang harus disiapin? Yuk adik-adik lihat slide berikutnya. Oke adik-adik, yang pertama adik-adik harus menyiapkan 4 buah awan. Wah, buatnya gimana Kak Hana? Adik-adik bisa pakai kertas putih nih. Boleh kertas HVS, boleh kertas buku juga nggak apa-apa. Atau adik-adik juga punya kertas gambar yang warna putih, itu juga boleh. Nanti adik-adik gunting, boleh minta tolong mama atau papa untuk mengguntingkan. Lalu adik-adik bentuk awan, bentuknya 4 ya. Lalu adik-adik juga menyiapkan lidah-lidah api, yang dimana adik-adik boleh nih pakai kertas origami oranye atau enggak warna merah. Kalau enggak ada kuning juga enggak apa-apa. Nanti adik-adik gunting menyerupai bentuk api. Nah, adik-adik berapa sih Kak Hana harus buat lidah apinya? Adik-adik boleh nih buat lidah apinya 5, 6, 7, 10 juga boleh. Tergantung adik-adik. Adik-adik mau menyebutkan atau menuliskan berapa banyak kebaikan. Lalu setelah itu adik-adik boleh nih menuliskan kebaikan-kebaikan yang adik-adik bisa lakukan di dalam lidah-lidah api tersebut. Nah, jangan lupa adik-adik juga harus mempersiapkan satu kertas dari kertas HVS ataupun Buffalo. Nanti
warnanya warna biru ya. Jadi ceritanya di langit ada awan lalu turun lidah-lidah api. Nah, nanti adik-adik tempel deh 4 awannya itu. Kita lanjut dulu deh ke slide berikutnya. Nah, adik-adik boleh lihat ya. Nanti 4 awannya ditempel di keempat sudut kertas biru tadi. Lalu adik-adik boleh tempelkan lidah-lidah apinya di antara 4 awan tadi. Nanti setelah adik-adik menuliskannya, adik-adik boleh nih tulis nama adik-adik. Contohnya kayak Kak Hana. Hana mau selalu melakukan kebaikan. Nah, kebaikannya seperti apa sih Kak Hana? Kita lihat slide berikutnya. Iya adik-adik, contohnya seperti ini. Adik-adik tuliskan misalkan, aku mau merapikan tempat tidur. Lalu yang satunya lagi adik-adik tuliskan, aku mau membantu mama menyiram tanaman. Wah, ada banyak banget ya pastinya kebaikan-kebaikan yang bisa adik-adik lakukan. Adik-adik boleh nih tuliskan sebanyak-banyaknya. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami, ajarkan kami, agar kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Kami mau Roh Kudus Tuhan juga ada dalam diri kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Sikap doanya yang baik, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan, kami mau berterima kasih karena Engkau boleh memberikan mama dan papa dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, papa dan mama, berikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja. Tuhan yang memberkati gereja agar dapat melayani dengan baik dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan makin banyak orang yang datang ke gereja untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sampai saat ini masih di pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami mau berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, supaya kami bisa beraktivitas dengan cara hidup yang baru Tuhan, supaya kami bisa terus kembali beraktivitas seperti sedia kala demi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga kami mau berdoa untuk PA Markus Tuhan, di mana PA Markus adalah tempat kami untuk beribadah bersama kakak dan teman-teman kami yang ada di sini, supaya kami semua selalu diberkati di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur sampai hari ini kami boleh bersekolah. Tuhan, kami bersyukur juga buat mama papa yang selalu mendukung kami, menyemangati kami. Tuhan yang berkati kami selalu, biar kami boleh terus lancar ya Tuhan, walaupun di tengah pandemi seperti ini. Tuhan juga yang berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh belajar dengan baik. Kepintaran hanya berasal daripada-Mu. Tuhan, berikanlah kami kesabaran dan penuh tanggung jawab ya Tuhan untuk menyelesaikan studi kami. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk di antara kami yang mungkin saat ini lagi ada yang sakit. Tuhan yang jamah, Tuhan yang berikan kekuatan yang baru. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan sembuhkan mereka. Tuhan yang berkati segala makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami mau alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita sekarang sudah memberikan persembahan. Nah, persembahannya bisa kalian simpan dulu di tempat yang sudah disediakan di rumah, atau bisa minta tolong mama papa nih untuk transfer melalui rekening GPB Markus yang tertera di layar, atau bisa juga minta tolong untuk scan barcode yang ada di layar. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyi apa Hana? Kita mau bernyanyi Beri Padanya dari Kidung Ceria 217. Kita mau nyanyi 2 kali ya.
bersyukur. Biarlah Engkau berkati persembahan kami agar berguna ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan yang berkati tangan-tangan yang telah memberikan, Tuhan yang juga berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang akan mengelola persembahan ini dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Wah, nggak kerasa ya Kak Hana, kita udah mau selesai nih impanya. Benar banget Kak, udah mau selesai, tapi belum selesai sebenarnya. Karena kita mau tutup dengan satu lagu. Kita Lagu apa mau tuh, Kak? memuji Tuhan lagi nih. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 233. Judulnya apa Kak? Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan daku bersinar kakinya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh bersuka cita, bernyanyi, mendengarkan firman-Mu lewat YouTube Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami agar saat kami selesai ibadah, kami boleh membawakan hati yang sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.